Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kabar anak-anak baik dan juga sehat ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Pak Sigit. Setelah kemarin anak-anak seminggu menempuh PTS genap, kemudian dilanjutkan dengan 3 hari kegiatan jeda semester, mulai hari ini kita akan melanjutkan belajarnya ya untuk di tema berikutnya, yaitu di tema 7. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Okay, let's start our lesson by pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak solih, materi belajar kita hari ini adalah muatan PPKN di tema 7 atau di buku 2G. Anak-anak dapat juga mempelajari materi ini pada buku 2G halaman 1 sampai dengan 28. Nah, apa saja ya materi belajar kita hari ini? Nah, yang pertama yang akan kita pelajari di tema 7 ini untuk muatan PPKN, yang pertama adalah perbedaan individu, yang kedua perbedaan makanan kesukaan, yang ketiga perbedaan agama, dan yang terakhir adalah perbedaan kegemaran. Anak-anak sudah siap belajar? Oke, langsung kita mulai. Nah, yang pertama adalah perbedaan individu. Individu merupakan satu orang ya. Nah, anak solih, di antara perbedaan individu di sini yang paling mudah untuk diamati adalah ciri fisik. Mari selanjutnya kita mengamati perbedaan individu dari gambar berikut ini. Di sini ada sekelompok anak ya, ada 6 orang anak. Nah, apa saja perbedaan individu yang terdapat dari ke-6 anak ini? Kita lihat dari ciri fisiknya ya. Di sini terlihat ada anak yang berkulit cerah dan juga ada anak yang berkulit gelap, yaitu satu anak di sini ya. Kemudian yang kedua ada anak yang berambut panjang. Di sini anak-anak perempuan nih berambutnya panjang. Kemudian ada yang berambut lurus dan juga ada yang berambut ikal. Di sini satu orang anak yang berambut ikal. Kemudian ada yang berambut pendek, yaitu anak laki-laki, 3 anak di sini. Kemudian mari selanjutnya kita mengamati perbedaan individu dari gambar berikut ini. Di sini ada sekelompok anak ya, ada 6 orang anak. Nah, apa saja perbedaan individu yang terdapat dari ke-6 anak ini? Kita lihat dari ciri fisiknya ya. Di sini terlihat ada anak yang berkulit cerah dan juga ada anak yang berkulit gelap, yaitu satu anak di sini ya. Kemudian yang kedua ada anak yang berambut panjang. Di sini anak-anak perempuan nih berambutnya panjang. Kemudian ada yang berambut lurus dan juga ada yang berambut ikal. Di sini satu orang anak yang berambut ikal. Kemudian ada yang berambut pendek, yaitu anak laki-laki, 3 anak di sini. Kemudian rambutnya di sini lurus semua ya, kebetulan tidak ada yang ikal. Kemudian di sini ada yang memakai pita atau hiasan rambut, yaitu anak perempuan 1, 2, 3. Kemudian ada yang tidak memakai pita atau hiasan rambut, yaitu anak laki-laki 1, 2, 3. Kemudian ada yang memakai kacamata, yaitu seorang anak di sini, anak laki-laki. Kemudian yang lainnya tidak memakai kacamata untuk ke-5 anak yang lain. Kemudian yang terakhir ada yang memakai celana, yaitu anak laki-laki, dan juga ada yang memakai rok di sini, yaitu anak perempuan. Nah, ini merupakan ciri individu dilihat dari ciri fisiknya ya. Berikutnya, mari mengenal teman kita di bawah ini. Yang pertama ada Tommy, yang kedua ada Mona, dan yang ketiga ada Putu. Nah, bagaimana sifat ketiga anak ini? Kita akan mengenalnya ya. Yang pertama sifat Tony, anak yang riang, pandai dan pemberani.
Sedangkan Mona, anak yang jujur, suka menolong dan juga percaya diri. Sedangkan Putu, anak yang rajin, patuh pada orang tua dan gemar menabung. Nah, kita bisa mengetahui ketiga sifat anak ini dengan proses ya, dengan cara mengenalnya lebih dekat. Tidak bisa diamati secara langsung. Nah, kita lanjut yang kedua adalah perbedaan makanan kesukaan. Jadi lapar nih ya. Nah, di sini ada beberapa makanan. Yang pertama ada nasi goreng. Yang kedua ada bakso. Yang ketiga ada donat. Yang keempat ada burger. Dan yang kelima ada empek-empek. Dan yang keenam ada pizza. Nah, manakah makanan kesukaanmu di sini? Nah, kalau pasti di sini sukanya yang empek-empek nih. Nah, Solih, banyak sekali ya makanan di sekitar kita, mulai dari makanan tradisional sampai makanan kekinian. Contoh makanan tradisional di sini adalah empek-empek, bakso dan juga nasi goreng. Sedangkan makanan yang kekinian di sini ada donat, burger dan juga pizza. Nah, berikutnya perhatikan cerita ini ya. Apa ya yang sedang anak-anak lakukan di sini? Nah, kelompok apel sedang berkumpul di kelas. Mereka sedang berdiskusi tentang makanan apa yang akan mereka bawa untuk bekal kegiatan jalan santai besok. Mereka berencana membawa bekal makanan favoritnya atau kesukaannya. Mona akan membawa nasi goreng. Putu akan membawa ayam goreng buatan ibu. Makan kesukaan Feby sama dengan Mona, yaitu nasi goreng. Tony suka burger dan akan membawanya besok pagi. Diva akan membawa ayam goreng favoritnya yang dia beli di KFC. Nah, berdasarkan cerita ini, kita akan kelompokkan anak-anak yang ada pada cerita ini berdasarkan makanan kesukaan mereka. Nah, kita akan membuatnya ke dalam sebuah tabel makanan kesukaan kelompok apel. Nah, Nana masih ingat ya, apa saja makanan kesukaan yang ada pada cerita? Tabel makanan kesukaan kelompok apel. Yang pertama, jenis makanannya adalah nasi goreng. Yang suka nasi goreng di cerita tadi adalah siapa? Ya, Mona dan juga Feby. Kemudian yang kedua adalah burger. Yang suka burger pada cerita adalah Tony. Dan yang ketiga adalah ayam goreng. Ada dua anak yang suka tadi, ada Putu dan juga Diva. Nah, mungkin di sekitar kita ada beberapa orang yang memiliki makanan kesukaan yang sama. Ada juga beberapa orang yang memiliki makanan kesukaan yang berbeda. Nah, kita harus saling menghargai ya makanan kesukaan satu orang dengan orang yang lainnya. Baik, yang berikutnya kita akan belajar tentang perbedaan agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama ya yang diakui pemerintah. Kegiatan ibadah umat muslim yang biasa dilaksanakan bersama adalah sholat berjamaah. Saat beribadah, kita harus tertib dan juga khusyuk agar ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita mungkin ada yang memiliki teman yang seagama, ada pula teman yang berbeda agama.
Kita harus saling menghargai dan menghormati Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita mungkin ada yang memiliki teman yang seagama, ada pula teman yang berbeda agama. Kita harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Ayo berlatih halaman 17. Perhatikan cerita berikut ini ya. Kita akan mengelompokkan teman-teman kita di sini berdasarkan agamanya. Yang pertama, Deli dan keluarganya melakukan ibadah sholat berjamaah. Johnny dan keluarganya beribadah di gereja Katolik. Lani dan keluarganya beribadah di Kelanteng. Made dan keluarganya beribadah di pura. Nah, kita akan kelompokkan 4 anak di sini berdasarkan agamanya. Kita akan menulisnya dalam tabel ya. Deli beribadah sholat berjamaah, berarti agamanya apa ya? Islam. Kemudian Johnny beribadah di gereja Katolik, berarti agamanya adalah Katolik. Kemudian Lani dan keluarganya beribadah di Kelanteng, artinya agamanya adalah Konghucu. Dan Made beribadah di pura, artinya agamanya adalah Hindu. Kita bisa melihat ya dari tabel di sini. Oke, berikutnya adalah perbedaan kegemaran. Apa kegemaranmu? Ada kegiatan yang dilakukan anak di sini yang merupakan kegemaran anak-anak. Nah, hobi atau kegemaran apabila ditekuni akan bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Ada teman yang sama kegemarannya dengan kita, ada pula yang berbeda. Kita harus menghargai hobi teman dan tidak boleh mengejek. Walaupun berbeda kegemaran, kita harus tetap berteman dan mau bermain bersama. Oke, waktunya tugas. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan latihan soal yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, anak solihah, tadi kita sudah belajar tentang perbedaan di sekitar kita. Mulai dari perbedaan individu, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan kegemaran, dan juga perbedaan agama. Perlu diingat bahwa perbedaan bukanlah penghalang persatuan. Dengan adanya perbedaan, setiap orang menjadi unik dan istimewa. Hidup akan menjadi lebih indah dan juga berwarna. Tetap semangat belajar, sholat 5 waktu dan menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan 3M ya di rumah. Okay, that's all our lesson for today. Have a nice day and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.